Perkenalkan, nama saya Rahma Inka Safitri, NIM A4101901002. Nama saya Fani Umayyah, NIM A4101900091. Nama saya Nafia Rizkiatul Ula, NIM A4101900094. Nama saya Pranada Devi Fatmasari, NIM A4101900095. Nama saya Jumrotul Mauludah, NIM A4101900098. Di sini saya akan menjelaskan bagian home yang terdapat pada media pembelajaran aljabar atau mabar. Pada bagian home terdapat 6 fitur yang dapat digunakan. Yang pertama ialah home, yang berisikan tentang halaman awal website. Yang kedua ialah materi, yang berisikan tentang materi dalam bentuk PowerPoint maupun website. Yang ketiga ialah video, yang berisikan tentang video pembelajaran yang diambil dari sumber-sumber YouTube. Yang keempat ialah GeoGebra, yang berisikan tentang link website GeoGebra yang digunakan untuk simulasi. Yang kelima ialah refleksi, yang berisikan tentang link Google Form yang digunakan untuk latihan soal. Dan yang terakhir ialah penutup, yang berisikan tentang daftar pustaka. Selanjutnya, menu materi. Materi terdapat beberapa bagian, yaitu isi materi, kompetensi dasar, indikator, tujuan, pembelajaran aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, materi lanjutan dari operasi hitung bentuk aljabar, gambar grafik sistem persamaan menggunakan GeoGebra. Terdapat file PowerPoint dan materi operasi hitung aljabar dan materi lanjutan operasi hitung aljabar. Selanjutnya kita klik isi materi. Materi yang akan dibahas: 1. Penjumlahan bentuk aljabar, 2. Pengurangan bentuk aljabar, 3. Perkalian bentuk aljabar, 4. Pembagian bentuk aljabar, 5. Pengenalan materi lanjutan dari operasi hitung aljabar, yaitu materi persamaan linier dan sistem persamaan linier. Selanjutnya, kita klik kompetensi dasar. 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, dalam kurung penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, dan pembagian bentuk aljabar. Selanjutnya, klik indikator. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya kita klik tujuan. Melalui pembelajaran online atau daring, discovery learning, dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan bentuk aljabar dan suku-suku pada bentuk. Selanjutnya, klik pembelajaran aljabar. Terdiri dari 3, 1 aljabar, 2 bentuk aljabar, 3 unsur-unsur dalam aljabar, 1 variabel, 2 koefisien, 3 konstanta, 4 faktor, kelima suku sejenis dan suku tak sejenis suku. Selanjutnya, klik penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di situ terdapat definisi, contoh soal, dan penyelesaiannya. Selanjutnya, klik perkalian bentuk aljabar. Di situ terdiri dari definisi, contoh soal, dan
penyelesaiannya. Selanjutnya, klik pembagian bentuk aljabar. Di situ terdiri dari definisi, contoh soal, dan penyelesaiannya. Selanjutnya, klik materi lanjutan dari operasi hitung bentuk aljabar. Terdapat ada 3. 1. Persamaan linear 2 variabel. 2. Sistem persamaan linear 2 variabel. 3. Penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dibagi menjadi 4, yaitu 1. Metode grafik, 2. Metode substitusi, 3. Metode eliminasi, 4. Metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Selanjutnya, klik gambar grafik sistem persamaan menggunakan GeoGebra. Selanjutnya, klik file PowerPoint. Di file PowerPoint itu terdapat definisi dan contoh soal serta penyelesaiannya. Selanjutnya, kita klik materi operasi hitung aljabar dan materi lanjutan operasi hitung aljabar. Di situ terdapat materi-materi tentang operasi hitung aljabar dan materi lanjutan operasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tampilan video pada media pembelajaran mabar. Pada tampilan video ini ada 6 video yang menjelaskan materi operasi hitung aljabar dan sistem persamaan linear. Video ini bersumber dari YouTube Matsairozi atau bisa dicek langsung ke YouTube. Nah, cara menjalankannya, kita lihat video pertama ini, yaitu tentang operasi hitung aljabar untuk penjumlahan dan pengurangan. Caranya bisa langsung klik bagian video. Kita coba klik. Nah, maka video tersebut akan langsung berputar. Kita percepat saja videonya. Nah, dalam video ini menjelaskan materi dan contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Untuk video kedua dan ketiga juga tentang operasi hitung aljabar untuk perkalian dan pembagian aljabar. Caranya seperti tadi, bisa langsung diklik bagian video, maka videonya akan langsung berputar. Nah, untuk video keempat, 5, dan 6 menjelaskan tentang sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Caranya seperti tadi, tinggal diklik saja bagian videonya. Nah, video ini dikemas dengan sedemikian sehingga dengan animasi agar siswa lebih memahami materi aljabar ini, karena siswa kalau membaca saja biasanya kurang paham. Maka dengan adanya penjelasan materi lewat video ini, diharapkan siswa akan lebih paham lagi dan lebih mengerti akan materi aljabar. Selanjutnya adalah menu GeoGebra, yang mana pada halaman GeoGebra ini terdapat petunjuk dan link simulasi operasi hitung bentuk aljabar dengan GeoGebra. Untuk melakukan simulasi, maka bacalah petunjuk terlebih dahulu. Yang pertama, ketik tulisan simulasi operasi hitung bentuk aljabar dengan GeoGebra, kemudian akan muncul jendela baru dengan tampilan website GeoGebra. Selanjutnya, baca petunjuk pengerjaan simulasinya di dalam website dan kerjakan sesuai materi yang telah disediakan dalam media pembelajaran ini. Pertama kita klik simulasi operasi hitung bentuk aljabar dengan GeoGebra. Lalu akan ada tampilan website baru, yaitu website GeoGebra yang berisi petunjuk dan simulasi operasi hitung bentuk aljabar. Dalam petunjuk dijelaskan bahwa kita harus mengisi kotak-kotak kosong di bawah dengan tepat
tempat sesuai dengan penjelasan materi yang telah disediakan, hingga tulisan salah pada bawah kotak atau samping kotak berubah menjadi benar. Sebagai contoh, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh pertama yaitu 3x ditambah 4x sama dengan 7x. Maka itu adalah jawabannya benar. Lalu 6y kuadrat ditambah 13y kuadrat sama dengan 19y kuadrat adalah benar. Lalu 14m dikurangi 16m sama dengan berapa m? Karena belum terjawab, maka hasilnya adalah salah. Coba kita isi dengan negatif 1, maka hasilnya tetap salah karena jawaban dari 14m dikurangi 16m bukan negatif 1 tetapi negatif 2, maka kita ketik negatif 2, hasilnya benar. Dan seterusnya seperti itu, kita mengisi kotak-kotak sesuai dengan apa yang telah diajarkan pada materi. Lalu untuk soal di sampingnya, yaitu jumlah dan kurangkan 3a ditambah 5b ditambah 7c dengan 4b ditambah 5a ditambah 3c. Kita ketikkan angka yang sesuai dengan variabel. Seperti 3a, maka kita tulis angka 3. Lalu b kita tulis angka 5. Lalu 7c kita tulis angka 7. Dan seterusnya. Lalu kita isi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Lalu untuk bentuk perkalian kita isi sesuai dengan yang telah diajarkan pada materi. Dan operasi pembagian juga sama. Setelah mempelajari simulasi operasi hitung aljabar, kita akan diarahkan untuk mengenal sedikit materi lanjutan dari operasi hitung aljabar, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dengan grafik persamaan dan pertidaksamaan linear, sistem persamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear. Yang pertama, kita klik icon tour, kita klik tombol ikuti tour, maka akan ada tombol persamaan. Kita klik tombol persamaan, maka akan terdapat materi tentang persamaan dan grafik persamaan. Jika kita ingin mengubah grafik tersebut, maka kita ubah persamaan pada input persamaan di sini. Maka jika kita ubah persamaan dalam kotak tersebut, grafik tersebut juga akan berubah. Kemudian untuk selanjutnya kita klik pertidaksamaan. Sebelum itu kita jangan lupa untuk klik reset, karena tombol reset di situ berfungsi untuk menghapus atau mengembalikan semua ke bentuk awal, yaitu tidak ada materi sama sekali. Setelah itu kita klik tombol pertidaksamaan, akan muncul materi dan grafik seperti pada tombol persamaan. Lalu kita ikuti tour, kita akan diberi tombol sistem persamaan. Kita klik di dalam materi tersebut terdapat 4 kotak yang dimana setiap kotak tersebut memiliki grafik persamaan. Lalu jika kita ingin mengubahnya, kita klik pada kotak tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita ikuti tour, jangan lupa kita klik reset, dan kita disediakan sistem pertidaksamaan. Dalam sistem pertidaksamaan, isinya sesuai dengan hampir sama dengan sistem persamaan. Maka dari itu, kita harus benar-benar mengetahui apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan linear. Jika kita sudah selesai untuk web GeoGebra-nya, kita kembali ke laman atau jendela sebelumnya. Selanjutnya, menu refleksi. Pada menu refleksi ini terdapat latihan soal dan rangkuman materi.
Di sini juga terdapat petunjuk pengerjaannya. 1. Pastikan koneksi Anda bagus. 2. Klik tulisan latihan soal untuk memulai mengerjakan. 3. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 4. Isikan identitas dengan benar. 5. Setelah semua jawaban terisi, klik submit. Lalu kita klik pada tulisan refleksi atau latihan soal, lalu kita akan diarahkan ke Google Form untuk latihan soal tersebut. Pertama, teman-teman isi dulu identitas seperti nama dan kelas. Lalu klik next atau berikutnya. Pada latihan soal terdapat soal pilihan ganda dan urean. Pada pilihan ganda ini terdapat 10 soal. Untuk menjawabnya, bisa langsung mengklik jawaban yang menurut teman-teman benar pada pilihan ganda tersebut. Misalnya nomor 1, saya memilih jawaban B. Nomor 2C, nomor 3E, nomor 4 sampai 10 saya klik acak. Jika nomor 1 sampai 10 sudah dikerjakan semua, kita klik next untuk menuju soal urean. Pada soal urean ini terdapat 5 soal. Untuk menjawabnya dengan menggunakan jawaban singkat saja. Misalnya nomor 1, saya akan menjawab 5x plus y. Lalu nomor 2, 2x. Nomor 3, misal saya akan menjawab 15 dan 45. Begitu seterusnya, nomor 4 dan nomor 5. Setelah selesai menjawab semua soal, kita klik submit untuk menyimpan jawaban. Untuk melihat kunci jawaban, kita dapat mengakses link yang ada pada akhir latihan soal tersebut. Jika sudah, kita klik view skor untuk melihat nilai yang kita peroleh, serta melihat jawaban yang benar. Selanjutnya, untuk rangkuman materi, isinya seperti yang sudah dijelaskan pada bagian materi yang sebelumnya. Di sini, teman-teman juga bisa mengunduh file rangkuman materi tersebut. Dan yang terakhir, bagian penutup. Pada bagian penutup, terdapat daftar pustaka yang sudah kami ambil dari beberapa sumber-sumber terpercaya. Ada 11 sumber yang kami ambil dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama dari MS Wibawati tahun 2014. Jurnal yang kedua dari Arsyad tahun 2013. Jurnal yang ketiga dari Tasya Nabila dan Agung Prasetyo tahun 2019. Jurnal yang keempat dari Nisa tahun 2021. Jurnal yang kelima dari Studi Scholarship tahun 2014. Jurnal yang keenam dari Lufian dari tahun 2014. Jurnal yang ketujuh dari Abdul Ghafur tahun 1986. Jurnal yang kedelapan dari Arikanto Suharsimi tahun 2010. Jurnal yang kesembilan dari Zamaroh SB tahun 1995. Jurnal yang ke-10 dari Erman Suherman tahun 2003. Dan jurnal yang terakhir dari Purwa Purwati dan El Darni tahun 2001. Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.